kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Afitrianisi dengan NIM 001 dan dengan saya Nadia Mamudah NIM 020 dan Nini Aprianti NIM 019. Next. Baik, di sini kami akan membahas tentang intisari buku statistik terapan, yaitu bab 3 ukuran pemusatan. Yang pertama yaitu pengertian ukuran pemusatan. Istilah pemusatan data dan tendensi sentral digunakan dalam statistik untuk menggambarkan ukuran statistik yang mewakili nilai tunggal dari distribusi atau kumpulan data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap dari semua data yang disebarluaskan. Ukuran pemusatan adalah angka tunggal yang mewakili kumpulan data dan menjelaskan fitur-fiturnya. Pusat nilai data ditunjukkan dalam ukuran pemusatan. Tahap pertama dalam menentukan ukuran pusat data adalah mengidentifikasi sebaran suatu kumpulan data, apakah itu populasi atau sampel. Next. Pengertian ukuran pemusatan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Ronald, yaitu setiap ukuran yang menampilkan pusat kumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Dari data terbesar ke terkecil dikenal sebagai ukuran pusat data. Yang kedua, Iqbal 2001. Ukuran pemusatan data didefinisikan sebagai matrik yang dapat digunakan untuk mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika semua nilai data diurutkan berdasarkan besarnya nilai rata-rata dicatat di posisi tengah atau tengah. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama ada MEAN. Perkiraan rata-rata MEAN adalah hasil perkalian semua nilai data dengan jumlah titik data. Rata-rata terhitung adalah nilai yang menggambarkan pusat nilai dan dapat digunakan menunjukkan pusat data. MEAN dihitung dengan membagi jumlah nilai individu dalam data dengan jumlah total nilai menurut Regul 2013 halaman 562. Guediono dan Koster berikut ciri-ciri MEAN, yaitu yang pertama memperhitungkan semua nilai, yang B memiliki kemampuan untuk menggambarkan MEAN populasi, C variabel yang paling stabil adalah varians, D sesuai untuk data yang homogen atau tidak ada nilai ekstrim dalam data. Selanjutnya rataan populasi. Nilai rata-rata statistik populasi adalah rata-rata jumlah populasi. Populasi terdiri dari semua individu dari suatu lingkungan atau kelompok. Nah, dengan rumus rata-rata hitung populasi sama dengan jumlah seluruh nilai dalam populasi per jumlah data dalam populasi. Yang selanjutnya rata-rata sampel. Rata-rata sampel dihitung dengan menggunakan unsur sampel yang dimiliki, yaitu dengan rumus rata-rata hitung sampel sama dengan jumlah seluruh nilai dalam sampel per jumlah data dalam sampel. Next. Selanjutnya rata-rata data kelompok. Data yang telah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi disebut dengan data yang dikelompokkan. Kualitas data yang telah diklasifikasikan ke dalam satu kelas akan sama yang ditunjukkan oleh nilai tengah kelas tersebut, yaitu dengan rumus rata-rata hitung data kelompok sama dengan jumlah data seluruh hasil perkalian atau frekuensi dari nilai tengah masing-masing kelas per jumlah data total. Yang selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai yang diamati secara teratur. Simbol untuk modus adalah M. Modus disebut unimodus jika hanya ada satu nilai yang muncul. Di modus digunakan bila ada dua atau lebih jenis-jenis nilai. Berikut adalah ciri-ciri dari modus. Guediono dan Koster. Yang pertama, tidak relevan dengan nilai ekstrim. Yang kedua, dapat digunakan dengan kas data homogen maupun heterogen. Selanjutnya adalah cara menghitung modus. Modus data tunggal. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data dimulai dari
kesamaan terbesar, sehingga data-data yang memiliki nilai yang sama akan berdekatan satu sama lain. Langkah selanjutnya adalah mencari frekuensi dari masing-masing nilai data. Selanjutnya data per kelompok. Jika data telah dikelompokkan, dalam arti telah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, kelas modus sering disebut sebagai kelas dengan frekuensi tertinggi. Rumus berikut digunakan untuk menentukan nilai modus. Mod sama dengan L0 plus C dikali F1 kali 0 per F10 plus F20. Keterangannya, L0-nya adalah batas bawah untuk kelas di mana modus berada, yang C interval kelas, F1 kali 0 selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, F20 selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Selanjutnya, menguji hipotesis. Sebagai peneliti, kita dapat menggunakan berbagai modus, termasuk yang pertama untuk mendapatkan nilai yang menunjukkan aturan rata-rata dalam jumlah waktu yang terkecil. Yang kedua, peneliti dapat menghapus faktor akurasi sambil mencari hasil yang mencerminkan ukuran rata-rata, yang menyiratkan bahwa ukuran rata-rata hanya diperlukan sebagai perkiraan. Selanjutnya, peneliti hanya ingin menentukan karakteristik berdasarkan data yang diselidiki. Kelebihan dan kekurangan modus. Kelebihan modus adalah dapat membantu kita memperoleh rata-rata dalam waktu sesingkat mungkin, yang merupakan ciri dari data yang sedang kita hadapi. Kekurangannya adalah tidak akurat karena terlalu sederhana atau mudah diperoleh. Selanjutnya yang ketiga yaitu median. Median adalah nilai sentral dari suatu distribusi frekuensi menurut Anto Dajan 2008 halaman 130 dalam hal posisi pusat yang didudukinya dalam suatu distribusi. Nilai seperti itu adalah nilai pusat. Rata-rata posisi adalah nama lain untuk median. Median membagi jumlah total pengamatan atau ukuran menjadi dua bagian yang sama dalam teori. Yang A, cara perhitungan median. Yang pertama, median data tunggal. Jika jumlah suatu data n berjumlah ganjil, maka nilai mediannya adalah sama dengan data yang memiliki nilai di urutan paling tengah yang memiliki nomor urutan K, di mana untuk menentukan nilai K dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. K sama dengan n plus 1 per 2. Selanjutnya yang kedua, median data per kelompok. Untuk mencari median data per kelompok dapat digunakan dengan cara menggunakan bantuan dari angka frekuensi kumulatif kurang dari. Yang B, pengaplikasian nilai median. Yang pertama, ketika peneliti tidak memiliki cukup waktu untuk menghitung nilai rata-rata atau tidak mampu melakukannya. Yang kedua, ketika seorang peneliti menginginkan nilai rata-rata akurasi tinggi, tetapi hanya ingin mengetahui skor atau nilai yang merupakan nilai tengah dari data yang mereka lihat. Kemudian yang ketiga, data yang kita hadapi memiliki distribusi frekuensi yang simetris atau tidak normal. Kemudian yang C, kelebihan dan kekurangan median. Karena teknik perhitungan sederhana dan tidak rumit, median sebagai ukuran rata-rata memiliki keunggulan karena dapat mengumpulkan media dalam waktu singkat. Median memiliki kelemahan karena kurang tepat sebagai metrik rata-rata. Kemudian yang intisarinya, menurut kami bab 3 buku statistika terapan yang membahas tentang ukuran pemusatan ini cukup lengkap karena di dalamnya mencakup yang pertama, penjabaran pengertian ukuran pemusatan serta pendapat para ahli. Kemudian yang kedua, jenis-jenis ukuran pemusatan data meliputi mean, modus, dan median. Setiap jenis ukuran pemusatan data memuat rumus menentukan mean, modus, dan median. Contoh soal menentukan nilai mean, modus, dan median, kelebihan dan kekurangan modus dan median, interpretasi nilai modus, dan pengaplikasian nilai median. Itulah tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.